Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 IPS izin menjelaskan beberapa tempat wisata bersejarah di daerah Banten. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arpen Candi Prasetyo dari absen 3. Nama saya Erlangga Media Pratama dari absen 12. Nama saya Maria Toli Sinaga, nomor absen 19. Silahkan menyimak video berikut ya teman-teman. Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk merupakan wisata sejarah di Serang yang tidak jauh dari bibir pantai dan Masjid Agung Banten. Benteng ini dibangun pada tahun 1585 menjadi tanda berakhir era kejayaan kesultanan di wilayah Banten dan sekitarnya dan dimulai kolonisasi Belanda di tanah Jawa. Benteng ini dibangun untuk melawan serangan rakyat Banten yang tidak suka dengan kehadiran Belanda serta menjadi pos pemantauan yang menghadap ke Selat Sunda. Sementara nama Spelwijk diambil dari gubernur Hindia Belanda bernama Charles Jansen Velman. Benteng ini memiliki bastion dan sebuah menara pengintai yang di dalamnya terdapat ruangan yang dulunya penuh dengan stok mesin dan ada juga ruangan khusus untuk menyimpan persediaan senjata. Kuil Avalokitesvara adalah kuil Cina tertua di Banten. Kuil ini dibangun sekitar tahun 1860 dan di kuil ini pengunjung dapat melihat representasi dari Dewi Kuan Im dan peninggalan Kaisar Cina pada masa dinasti Ming. Vihara Avalokitesvara, tempat ibadah umat Buddha, terletak di Pamarichan, Serang. Vihara ini merupakan vihara tertua di Banten dan dibangun pada abad ke-16. Adapun unsur-unsur agama Buddha dalam vihara ini antara lain patung besar Buddha Gautama dan gambar bunga teratai. Selain itu juga terdapat unsur nuansa Islam, yaitu pada relief yang menggambarkan pernikahan Putri Ongtin dengan Syarif Hidayatullah. Tidak heran, vihara ini banyak dikunjungi oleh umat Islam maupun umat Buddha. Untuk mengungkapkan unsur-unsur etnis dan agama pada arsitektur, vihara ini dianalisis secara semiotik. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten menjadi ikon sejarah di kota Serang yang letaknya berada di kawasan Kota Lama. Bangunan masjid ini didirikan pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Salah satu bangunan yang menarik di sini adalah bentuk menaranya yang sangat khas, mirip dengan mercusuar. Sementara perpaduan arsitektur bangunannya memadukan gaya Tionghoa, Arab, dan Belanda yang membuatnya terlihat sangat unik. Hal inilah yang membedakan Masjid Agung Banten dengan masjid tradisional lainnya di Indonesia, karena terdapat perpaduan budaya yang berbeda yang tertanam dalam desain dan elemen arsitekturnya. Masjid Agung Banten memiliki 5 atap yang tersusun melambangkan rukun Islam. Sementara sentuhan Tiongkok yang ada di masjid ini tak lain dan tak bukan adalah jasa dari Cek Bencut. Keraton Surosowan. Di antara peninggalan kerajaan kuno yang masih bisa kamu kunjungi sampai saat ini, ada Keraton Surosowan di daerah Banten. Keraton adalah kata Jawa untuk istana Jawa. Dahulu, keraton seluas 3,8 hektar ini dikenal sebagai Keraton Surosowan yang dulunya kerajaan Banten yang membuat. Keraton Surosowan yang berada di area Kota Tua Banten diperkirakan dibangun di antara tahun 1526 sampai 1570 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Bangunan ini dikelilingi tembok bata yang tinggi, fungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pengikutnya loh. Keraton ini juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Banten. Lokasi itu sangat sibuk, di mana ruang hidup raja menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Tempat ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagian bangunan bisa rusak atau seluruhnya. Yang tersisa pada dasarnya hanya tembok benteng yang mengelilingi reruntuhan bangunan. Keraton mulai dibangun sejak tahun 1815. Keraton ini merupakan keraton tertua kedua di Banten setelah Keraton Surosowan yang notabene merupakan pusat pemerintahan kala itu. Namun bangunannya hancur akibat ada berperangan dengan Belanda pada tahun 1832. Keraton Kayubon juga cukup menarik untuk didatangi. Walaupun bangunan-bangunan yang berada di sini sudah tidak utuh lagi, namun keraton ini menampilkan pemandangan bangunan kuno yang khas dan unik serta dikelilingi area padang rumput yang membuatnya seakan sangat alami. Bagian depan keraton dibatasi gerbang yang memiliki 5 pintu, memiliki makna jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Sementara di ruangan utama ada kamar tidur kembang kerajaan. Bangunan ini sebenarnya adalah istana atau keraton tempat tinggal dari Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin yang pada saat itu memimpin kerajaan pada usia yang sangat muda. Keraton yang memiliki luas sekitar 4 hektar ini terletak di Kasunyatan, Serang City, Banten.